Bab 11. Cowok Adele yang baru namanya Ian, dan sepertinya dia cukup baik untuk menjadi seorang cowoknya Adele. Ian sendiri pun sering meluangkan waktu untuk ngobrol dengan gue dikala dia nungguin Adele. Gue sendiri juga gak pernah lihat si Ian sampai masuk ke kamar Adele. Mentok-mentok cuma nunggu di luar kos atau di balkon, dan dari tutur bahasa Ian sepertinya dia sudah cukup dewasa dan sepertinya dia juga seorang yang smart. Dan yang lebih bikin gue seneng, ternyata sifat-sifat Adele semakin membaik semenjak berhubungan dengan Ian. Adele udah jarang keluar malam dan pulang pagi lagi. Jika dia pulang malam pun biasanya yang gue tahu juga dianterin sama Ian, dan Ian biasanya langsung bergegas pulang setelah mengantar Adele hingga depan kamar. Benar-benar 180 derajat keadaannya sekarang pokoknya. Suatu saat ada obrolan singkat gue di balkon dengan Ian yang masih gue ingat sampai sekarang. Mau jalan Ian? Panggilan gue ke Ian, tanya gue ke dia yang saat itu lagi nunggu Adele ganti baju. Ian itu, cuman mau jalan cari makan paling, kata dia. Oh, ya udah Matt makan deh, kata gue sambil beranjak mau masuk kamar gue. Sini dulu aja tuh, kalau lo gak sibuk nemenin gue dulu, paling Adele juga masih agak lama. Pinta dia. Oke, gue urungkan niat gue masuk kamar. Gue lihat lo jarang pergi-pergi ya tuh, hampir tiap gue kesini pasti ada lo, tanya Ian. Gak juga kok Ian, tapi gue kalau pergi juga palingan cuma ke kampus atau main biliar, jawab gue. Oh lo suka biliar juga ya, kapan-kapan adu deh sama gue, tantang Ian, hahaha gue baru belajar kok Ian, jawab gue sambil ketawa. Gue juga cuman bisa-bisaan aja kok biliarnya, kata Ian, ya udah kapan-kapan deh kita main Ian, lanjut gue. Oke deh, biasa main di mana? Tanyanya lagi. Biasa sih di Braga, tapi kalau di sana penuh ya cari tempat lain yang sepi. Yang penting bisa main dan menyalurkan hobi, kata gue. Hehehe, Ian menanggapi dengan ketawa kecil, rokok Ian. Tawar gue ke Ian. Gak tuh makasih, gue gak ngerokok, tolak dia, oh oke. Sambil gue nyalain rokok gue. Tiba-tiba suasana hening, karena antara gue dan Ian gak tahu mau ngobrolin apa lagi. Tuh, kata Ian. Lo mau ikutan pergi makan bareng kita? Tawar Ian, gak kalian aja pergi berdua, tolak gue. Gak apa-apa lagi tuh, lagian Adele juga pasti seneng kalau perginya rame-rame. Ajak dia lagi, udah gak apa-apa Ian, kalian aja deh, tolak gue lagi. Ya udah kapan-kapan ya tuh, kalau lo gak mau sekarang, lanjut dia, SIP deh, jawab gue. Tuh, lo belum punya cewek ya? Tanya Ian tiba-tiba. Belum Ian, masih belum laku-laku neh gue haha, kata gue sambil ketawa, haha emang barang, belum laku, canda Ian. Kurang beredar aja kali lo, lanjutnya. Iya mungkin nih, kurang beredar plus udah kadaluarsa, lanjut gue, lo sendiri dulu kenal Adele di mana Ian? Tanya gue. Dikenalin sama temen kampus gue tuh, lanjutnya. Dan sejak awal kenalan gue langsung suka sama Adele, dan ternyata enggak bertepuk sebelah tangan, kata dia sambil bercanda. Hahaha, gue nanggepin dengan ketawa. Tapi jujur tuh, kalau boleh dibilang Adele tuh paket komplitnya cewek deh. Awal-awal gue jalan sih emang gue rada kaget sama kebiasaan-kebiasaannya yang gue rasa itu buruk, Ian mulai curhat. Oh, gue serius dengerin kata-katanya. Tapi sekarang Adele udah banyak berubah kok, iya gak tuh? Tanya Ian tiba-tiba. Hah? Berubah apanya? Tanya gue bingung. Iya, sifat dan sikap dia udah banyak berubah. Perlahan tapi pasti, lanjut Ian. Maksudnya? Tanya gue. Iya kebiasaan-kebiasaannya yang dulu gue anggap buruk. Sekarang udah mulai hilang satu persatu, lanjut dia. Baguslah kalau kayak gitu Ian, lanjut gue. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, pacaran itu enggak susahan ya tuh? Lanjutnya, selama bisa saling ngertiin satu sama lain pasti jalannya lancar, lanjutnya. Gue heran sama si Ian kita berdua belum kenal terlalu dekat. Tapi dianya malah curhatan sama gue. Iya bener Ian, gue iya-iyain aja deh omongan si Ian. Ya kalau lo emang serius sama Adele, ya seriusin lah terus. Sepertinya Adele juga seneng jalan sama lo, kata gue sok tahu. Iya, gue serius sama Adele tuh, lanjut Ian.
Pokoknya sekarang gue berusaha untuk selalu ada buat Adele saat dia butuhin gue. Dan gue juga harap sebaliknya, Adele akan ada saat gue butuhin dia di samping gue. Tiba-tiba Adele keluar dari kamarnya. Hayo pada ngomongin gue ya, sentak Adele sesaat setelah buka pintu kamarnya, hahaha. GR lo, kata Ian ke Adele. Ye, gue denger lagi dari kamar. Tapi cuman denger samar-samar sih, yang pasti ngomongin gue Han? Selidik Adele. Hahaha, gue ketawa ketiwi sendiri. Ya udah yuk jalan Del, lanjut Ian sambil mengusap rambut Adele, ikut yuk tuh, cuman makan aja kok, tawar Adele. Gak kalian aja, tolak gue lagi. Iya nih, tadi juga udah gue ajak Del. Gak mau juga, Ian meimpali. Hehehe, udahlah gak apa-apa, lanjut gue. Ya udah kita jalan dulu ya tuh, tar gue bungkusin aja deh lo kayak biasanya, hehehe, ejek Adele. Hahaha, Ian pun ketawa. Nah gak apa-apa kalau dibungkusin. Hehe, kata gue sambil mau buka pintu kamar. Yilo tuh ye, kata Adele sambil ketawa. Ya udah bye tuh, lanjut Adele. Gue pergi dulu tuh. Thanks ya, kata Ian. Sesaat setelah mereka pergi, gue pun rebahan diri di kamar dan mulai memejamkan mata gue. Sesaat sebelum gue tertidur masih teringat sedikit pembicaraan gue dengan Ian. Pokoknya sekarang gue berusaha untuk selalu ada buat Adele saat dia butuhin gue. Dan gue juga harap sebaliknya, Adele akan ada saat gue butuhin dia di samping gue. Kata-kata itulah yang gue ingat dan mungkin itulah kunci dari sebuah hubungan. Mungkin ibarat simbiosis mutualisme dalam pelajaran biologi. Tentang sebuah pelajaran di mana kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling melengkapi. Saat aku membutuhkan kamu, aku selalu berharap kamu ada untuk aku dan saat kamu membutuhkan aku pun akan selalu berusaha untuk bisa ada untuk kamu. Meskipun gue masih jomblo, kasihan benar, tapi ada sebuah pelajaran yang bisa gue petik hari ini. Dan gue pun terlelap dalam tidur. Bab 12. Aroma kopi yang gue bikin pagi ini begitu menusuk hidung. Di tengah sejuknya pagi hari lembah cium belit gue menatap kamar Adele. Kenapa ya harus ada lo ya Adele? Dalam hati gue. Terus terang semenjak gue kenal sama Adele yang istilahnya, begitu mempesona, kaum pria, gue sendiri jadi menjadi seorang pembanding wanita. Gue sekarang cenderung terkesan menjadi seorang pemilih. Gue menganggap Adele adalah sosok kesempurnaan, dan itu terkesan dari cara gue berpikir tentang wanita yang selama ini pernah gue kenal dan gue temuin. Sebuah image kecantikan wanita yang telah tertanam secara tidak sadar dalam otak kecil gue. Misalkan gue ketemu dan kenal dengan cewek A atau cewek B yang mungkin juga cantik dan baik menurut gue, tapi akhirnya pikiran kecil dalam otak gue akan langsung compar mereka dengan Adele yang sebenarnya notabene bukan siapa-siapa gue juga. Padahal gue juga terus terang gak pernah mengharapkan apa-apa dari Adele, tapi gak bisa dipungkiri juga sebagai seorang cowok normal kalau gue juga suka sama Adele. Justru sekarang gue yang ngerasa terpuruk. Entah mungkin apa istilah yang tepat untuk istilah ini gue juga gak tahu, cinta bertepuk sebelah tangan. Enggak juga, karena gue juga belum pernah nyatain cinta gue ke Adele. Mungkin gue yang terlalu takut dengan sosok seorang Adele, tapi memang terus terang gue takut dengan harisma, kecantikannya. Seperti beberapa waktu lalu saat gue pertama kalinya jalan bertiga untuk makan dan main biliar dengan Adele dan Ian. Kita pergi bertiga waktu itu, dan sebenarnya gue juga gak pengen Adele ikut. Maksud gue kalau emang mau biliar ya berdua aja, terus terang gue gak enak kalau sama Adele. Tapi Adele-nya terus-terusan maksa Ian supaya boleh ikut karena dia juga baru enggak ada kerjaan. Sesampainya di tempat biliar yang waktu itu sudah mulai penuh orang, gue bisa ngeliat hampir semua pandangan mata tertuju ke Adele. Padahal kalau gue pikir di tempat biliar gue biasa main juga banyak cewek cakepnya. Gue sendiri bukan mau ngedewiin si Adele, tapi ya gue terus terang aja kalau si Adele itu benar-benar beda. Mungkin kalau zaman sekarang itu bisa diibaratkan kalau seorang Luna Maya jalan di depan lo, pastinya elo bakalan nengok atau ngeliatin Han. Tapi ya semua itu emang relatif sih. Tiap orang pasti punya penilaian yang berbeda. Mungkin si Adele lebih cocok jadi artis kali ya? Atau emang orang-orang itu ngira si Adele artis? Hahaha, inilah gue sekarang. Malah jadi mikir pikiran orang yang sebenarnya gak penting banget.
Tapi gue lihat dari sikap Ian, dia sendiri serasa enjoy bersama Adele seakan tidak peduli dengan pandangan mata orang-orang lain ke mereka. Hei, mungkin itulah yang gue belum siap kalau misalkan gue jalan sama Adele. Rasa minder gue mungkin jauh lebih kuat dari sebuah kebanggaan dan itu pasti. Klik. Suara pintu kamar Adele membuyarkan lamunan gue, dan tampak Adele dengan mata kriip-kriip ngeliat keluar kamar dan memandang gue. Tuh udah lama lo di situ? Tanya Adele. Lumayan Del, baru bangun lo. Tanya gue. Iya nih, bentar tuh gue belet pipis, lanjut Adele sambil kucek-kucek mata dan ngeloyor ke kamar mandi. Kebelet pipis aja dibanggain, sambil gue seruput kopi gue. Beberapa saat kemudian Adele sudah selesai dari pipisnya sembari mencuci mukanya. Lo ngopi ya? Kok gak bikinin gue sekalian? Bikinin gue gisana? Pinta Adele tanpa rasa bersalah. Set dah lo, gue udah PW nih. Duduk manis kaki diangkat ke tembok sambil minum kopi. Gue aja sampai males gerak gara-gara dingin banget, lo nya malah suruh gue bikin kopi, protes gue. Dah bawel, sana bikinin kopi gue dulu, Adele duduk di sebelah gue sambil kucek-kucek matanya. Mau gak mau daripada si Adele tambah cerewet akhirnya gue bikinin kopi buat dia, dan itulah pertama kalinya gue bikinin kopi buat Adele. Nih Del kopi lo, sambil gue ulungkan segelas mug kopi hitam panas Made by Anto. Nah gitu dong. Makasih ya tuh, kata Adele sambil menerima mug dari gue. Maaf ya kalau gak enak Del, lanjut gue sambil duduk. Gak niat bikin ini. Belum udah bilang gak enak. Kata Adele cemberut, udahlah, serba kalau salah sama lo, kata gue sambil nyeruput kopi gue, hahaha. Gitu aja marah lo, kata Adele. Abis lo nya bawel. Kata gue enteng, hahaha, Adele pun tertawa. Pemandangan pagi ini cukup indah, memang dari balkon tempat kami duduk bisa melihat perbukitan di lembah seberang. Dan itulah yang menjadikan gue betah diduduk di balkon, karena emang suasananya yang sangat tenang dan pemandangan yang indah. Tuh kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana yuk, kata Adele sambil nunjukin bukit seberang. Hah? Ngapain? Kurang kerjaan aja. Itu Han masih hutan. Belum ada rumah sama sekali di sana. Terang gue ke Adele. Ya gak apa-apa kali, namanya juga cuma jalan-jalan. Emang kalau ada rumah mau ngapain? Bertamu? Canda Adele. Jauh males. Dari sini aja kelihatan dekat, aslinya jauh tuh Del, apalagi kalau jalan kaki. Lanjut gue. Elo tuh. Dasar pemalas. Belum dijalanin juga udah takut duluan. Kata Adele. Hahaha, lah abis elo kayak gak ada kerjaan lain aja, canda gue. Emang kita sekarang baru gak ada kerjaan Han? Malah ngopi-ngopi di sini, Adele pun nyeruput kopinya. Enak tuh kopi bikinan lo, kopinya beda ya? Tanya Adele. Enggak kok, cuman pakai kopi kapal api biasa kok. Perasaan lo aja kali, kata gue sambil ketawa kecil. Ya kali ya? Hehehe. Perasaan gue aja kali, lanjut Adele. Hahaha. Lo tuh Sambil gue keluarin sebatang rokok dari bungkusnya. Bukit di depan itu dekat di mata tapi jauh di jalan ya tuh? Dengan polosnya Adele nanya, yang ada juga istilah jauh di mata dekat di hati kali Del, jawab gue enteng. Kok lo malah jadi gak nyambung gitu? Apa hubungannya coba sama bukit itu? Lanjut. Adele. Gak taulah gue. Lo nya juga nanya aneh-aneh aja. Tegas gue. Iya kayaknya dia itu, bukit, udah deket di mata gue. Tapi kalau dijalanin pasti akan kerasa jauh seperti yang lo bilang, kata Adele sambil menerawang jauh ke arah bukit. Eits, ini pasti gak ada hubungannya sama bukit itu kan? Hayo. Ngaku lo Del, selidik gue. Ada apaan sih? Baru ribut sama Ian? Selidik gue lagi, enggak. Kok lo bisa nyimpulin gitu? Kata Adele, abisnya lo kayak orang baru banyak pikiran. Jawab gue. Kalau banyak pikiran itu bener tuh, kalau ributnya enggak. Masih fine-fine aja kok gue sama Ian, jelas Adele. Syukur deh, emang banyak pikiran apa lo Del?
Gue berani-beraniin tanya ke dia, ya banyak deh tuh, mulai dari kuliah gue sampai hidup gue, jawab dia. Ya udah lo bikin santai aja Del, gak usah ngoyo kalau kata orang Jawa, sambil gue hembuskan asap rokok gue. Pengennya gitu sih tuh, tapi susah ngejalaninnya, Adel sembari meminum lagi kopinya. Ya itu dia tuh, sama aja kayak lo bayangin bukit itu tuh. Sambil nunjuk bukit di depan. Ibaratnya kuliah gue sebenarnya juga tinggal beberapa puluh SKS lagi dan gue bisa lulus. Tapi kenapa ya kok gue ngerasa masih panjang banget jalannya? Kata Adel. Kalau dipikir-pikir cepat kok sebenarnya Del. Kita ngelewatin satu hari aja gak kerasa, pasti satu semester bakalan cepet juga jalannya. Iya Han. Sanggah gue. Itu mungkin buat Elo tuh, kalau buat gue rasanya enggak. Gue ngerasa tuh satu hari lama banget jalannya. Kadang sampai bosen sendiri. Kata Adel. Mungkin kali ya Del? Emang buat gue waktu jalannya cepet sih. Sejam 2 jam, sehari 2 hari gak kerasa buat gue, kata gue sedikit mengambil kesimpulan. Iya tuh, dan gue sendiri masih gak kebayang kalau setelah kuliah nanti masih akan ada dunia kerja lagi yang menanti, kata Adel lagi. Nah mungkin nanti kalau lo udah kerja, pasti waktu bakalan berjalan cepat Del. Lanjut gue. Ah mana ada. Biasa juga yang pada kerja juga ngerasa sehari itu berjalan lambat, sanggah Adel. Iya juga sih ya. Bego banget gue punya pendapat kayak gitu. Tapi ya itu tadi sih tuh, gue sendiri masih ngerasa gak punya jalan. Gak tahu mau jadi apa besok. Sama sekali gak kebayang. Kata Adel sambil menghabiskan tegukan kopi terakhirnya. Pikir yang dekat-dekat dulu aja Del, jangan kejauhan. Yang penting gimana cara kamu nyelesain kuliah kamu dulu. Saran gue. Iya, itu juga yang pengen gue lakuin sekarang tuh, jawab dia, dan yang jelas gue pengen ngerasa bahagia, kata Adel lagi. Sesaat hening tercipta, mata Adel mulai berkaca-kaca, dan gue sendiri takjub dengan kesensitifan Adel. Ternyata Adel begitu sensitif dalam memahami kata-kata dan pikirannya terhadap perasaan. Mungkin begitu banyak pikiran dan emosi dalam diri Adel yang ingin dia keluarkan tapi dia tidak bisa mengeluarkannya, dan itu menjadikannya sebagai seorang pelamun. Gue masuk kamar dulu ya tuh, mau siap-siap ke kampus, Adel menyeka segelinang air ujung matanya. Mungkin dia malu untuk menangis, dan sepertinya keadaan mental dia sedang turun drastis entah apa sebabnya. Oke Del, udah jangan sedih Del. Pinta gue. Gak kok tuh, makasih ya udah mau berbagi sama gue, kata Adel sambil ngasih muknya ke gue, dan makasih buat kopinya ya, dan Adel pun berlalu memasuki kamarnya. Klik, terdengar suara pintu ditutup. Gue memandang lagi kamar itu, dan gue ngerasa seakan ada aura dari kamar itu. Aura yang indah menurut gue, tapi aura itu masih sangat labil. Terkadang aura itu begitu kuat tetapi terkadang aura itu begitu lemah seperti saat ini. Bab 13. Anto, Brak. Adel memukul pintu kamar mengagetkanku, setan. Hampir aja gue mati jantungan. Hahaha, sini bentar deh tuh. Adel mengajak gue keluar kamar. Lihat tuh ada pelangi. Adel menunjuk ke arah kejauhan, dan memang nampak pelangi. Melingkar indah di sana, ye gue kira apaan? Protes gue. Han keren tuh. Jarang-jarang lagi lihat pelangi. Dasar cowok. Kata Adel sewot. Bentar-bentar, jangan balik ke kamar dulu. Pintanya sambil menarik kaosku, duduk dulu di sini, gue mau curhat nih. Pintanya. Wah mending gue main komputer daripada dengerin curhatan lo. Gue tetap berusaha menuju ke kamar gue walaupun ditarik-tarik Adel. Anto sini dulu bentar dong. Rengek Adel. Duh. Iya. Tapi jangan lama-lama ya. Pinta gue. Masalah apa lagi nih? Tanya gue sambil menempatkan diri di posisi tempat duduk gue, sejam 50.000 ya buat konsultasi, canda gue. Ye, dasar lo. Gue bayar deh. Cuma limpul ini. Adel pun tertawa. Hahaha. Udah buruan, lanjutku. Gini tuh, gue mau curhat soal Ian, Adel melanjutkan. Aduh. Males gue. Yang lain aja emang gak ada? Tanya gue males.
Adanya baru ini. Udah dengerin aja lo. Tegasnya. Menurut lo, Ian serius enggak sama gue tuh? Tanyanya kemudian, serius lah. Gue jawab sekenanya. Ah, jawabnya yang serius dong. Yang bener ah tuh. Kata Adele ketus. Ye, masa gue harus bilang gak serius? Kalau ntar ternyata beneran serius gimana coba? Gue juga yang salah kan? Gue membela diri. Jadi gitu ya? Menurut lo dia serius ya? Bagus deh kalau gitu, jawabnya, emang kenapa kok nanya gitu? Tanya gue. Enggak sih, gue juga ngerasa si Ian tuh beda aja dari cowok-cowok gue sebelum dia, terang Adele, bedanya? Selidik gue. Iya, gue juga gak tahu tuh, kerasa aja dari dalam hati gue. Jawabnya. Ian bisa menutup kecildisan gue dengan sikapnya yang dewasa, dan yang lebih beda. Lanjut Adele. Ian itu bisa menatap gue dengan sempurna, menatap semua bagian tubuh gue tapi gak pakai nafsu melainkan sayang. Terangnya lagi. Wih hebat loh. Bisa ngerasain mana yang nafsu dan mana yang sayang ya? Potong gue, bisalah, gue han cewek tuh, jawabnya singkat. Nih sekarang lo lihat mata gue. Mata gue nafsu apa sayang sama Elo? Tanya gue bercanda, ah Elo emah dua-duanya kali tuh haha. Kata Adele. Hehehe, gue pun terkekeh mendengar jawabannya. Udahan? Masih ada lagi yang mau dicurhatin? Tanya gue, masih. Diam dulu di sini, hardik Adele. Lo takut mati enggak sih tuh? Tanya Adele tiba-tiba, enggak, itu han bagian dari hidup kita Del, jawabku, kok gue takut ya? Tanyanya. Kenapa coba? Gak perlu takut lah. Malah jadi beban pikiran lo kalau mikirin gituan. Gue mencoba menasehatinya. Iya takut aja sih tuh. Hidup gue berantakan gini. Jawabnya. Kalau emang lo takut, ya lo nya yang harus berubah. Pelan-pelan aja Del. Sambung gue, iya, bantuin gue ya tuh. Pintanya. Apa sih yang enggak buat Elo Del? Hehehe, dan Adele pun tertawa mendengar jawaban gue. Begitu takutkah Adele akan hal itu? Raut wajahnya seketika berubah ketika tadi dia mengutarakan hal itu. Sebegitu berantakankah hidupnya? Mungkin hanya dia dan yang di atas yang tahu. Bab 14. Kuliah gue sebentar lagi bakalan kelar, begitu pula seharusnya Adele. Gue sendiri pernah dengar cerita dari dia kalau dia itu sempat tertinggal beberapa SKS, dan dia akan kejar itu. Adele, Ian dan gue juga mulai sering jalan bareng meskipun hanya sekedar makan atau main biliar. Menurut Adele, Ian adalah sebuah kesempurnaan buat dia. Dan emang harus gue akui kalau mereka itu memang pasangan serasi. Ian sendiri tampaknya cukup dewasa sikapnya dalam membina dan menjaga hubungannya dengan Adele, dan terus terang kadang gue iri dengan keadaan itu. Seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, gue selalu ingin ada di posisi itu, gue selalu pengen ada di samping Adele sebagai pacar bukan sebagai seorang teman. Mungkin hidup gue sekarang seperti pepatah, pungguk merindukan bulan, menantikan keajaiban terjadi. Jeng! Jeng! Jreng, pagi ini gue mainin gitar gue di balkon. Klik, Adele membuka pintu kamarnya. Elon itu, main gitar pagi buta gini. Bikin gue kebangun deh. Kata Adele. Set dah non. Enggak lihat jam apa? Ini hari Minggu dan udah 8:30, sahut gue. Tuh lihat mataharinya udah di atas. Mataharinya juga udah mandi tuh dan siap-siap mau sarapan. Canda gue ke Adele. Hehe dasar Elon itu, jayus tahu enggak? Kata Adele sambil ngeloyor ke kamar mandi. Ye. Biarin, sahut gue lagi. Ih dingin banget ya pagi ini tuh. Kata Adele sesaat setelah melakukan ritual paginya, hawanya agak dingin belakangan ini, jawab gue sambil stem gitar gue. Gak bikin kopi tuh? Padahal gue udah ngarep ada kopi panas nih. Kata Adele sambil duduk di sebelah gue. Udah dari tadi abisnya Del, lo aja sendiri sana kalau mau ngupi. Sahut gue enteng, gue han males bikinnya. Pengennya instan udah siap gue minum, kata Adele.
Yaitu ada bungkusan kopi instan di kamar gue kalau lo mau, lanjut gue sambil memicingkan mata dengerin nada gitar. Yee, maksudnya yang udah jadi dodol. Adele sedikit kesal. Udah gue mau masuk kamar aja, dingin di sini. Sekalian mau bikin kopi. Kata Adele ngeluyur pergi. Beberapa saat setelah gitar gue stem, gue pun mendendangkan, emang dangdut kali. Beberapa lagu. Dan tiba-tiba ada suara dari kamar Adele. Anto. Berisik, gue mau tidur lagi. Masih ngantuk nih gue. Kata Adele. Katanya mau bikin kopi, kok malah tidur lagi? Teriak gue dari sini. Udah, tetap aja masih ngantuk. Lo ke kamar gue aja deh tuh, bawa gitar lo terus nyanyiin gue Nina Bobo, sahut Adele dari dalam kamar. Ogah Adele, ya udah sono kalau mau tidur. Gue mau main gitar di kamar gue aja. Sahut gue lagi. Ah elo tuh, sombong banget gak pernah main ke kamar gue. Kesini ajalah bentar. Kata Adele, ya, bentar aja ya tapi, gue pun berjalan ke kamar Adele sambil menenteng gitar gue. Ih elo nih tuh, lama juga gak papa kali santai aja sama gue ini, kata Adele menyambut kedatangan gue di kamarnya. Wah, kamar lo udah banyak berubah ya. Sambil gue pandangin sekeliling kamar Adele, udah berapa tahun mas gak main ke sini? Kemana aja? Perasaan rumah lo deket deh dari sini. Canda Adele. Hahaha. Saya rumahnya di seberang situ kok Mbak Adele, balas gue. Gimana suasana kamar gue sekarang tuh? Tanya Adele. SIP, udah bagus kok Del. Kayaknya lebih nyaman dari yang dulu, jawab gue, tapi kayaknya ada yang kurang deh Del. Lanjut gue. Kurang apaan tuh? Tanyanya. Belum ada komputernya. Potong gue. Yeay. Ya udah besok gue beli komputer sendiri aja deh, gue gak boleh pakai komputer lo. Lagihan. Ganggu ya tuh? Adele mulai sedikit ngambek, hahaha. Tuh langsung ngambek Han. Gue tertawa terbahak-bahak. Kamarnya udah oke. Tapi sayang yang punya kamar tukang ngambek, canda gue, ih biarin, suka-suka gue wiek, Adele ngelempar bantalnya ke gue. Dan sekarang lo main gitar di sini aja, nyanyiin gue lagu Nina Bobo ya. Request nih. Lanjut Adele. 1 lagu 1000 perak ya. Gue sembari duduk di sebelah kasur Adele. Wah, bakat jadi tukang palak lo ye. Tukang ngamen di depan kampus aja cuma gue kasih gope. Lah elo yang suaranya fals gitu minta 1000. Adele sedikit tertawa. Gue pun mulai memainkan gitar gue, sementara Adele sibuk membaca novel sembari tiduran di kasurnya. Entah udah berapa lagu yang gue nyanyiin sambil sesekali bercanda bersama Adele. Tak lama kemudian suara Adele menghilang, setelah gue lirik ternyata dia tidur lagi. Kurang ajar nih cewek, beneran gue disuruh jadi kotak musik peneman tidurnya. Gue pun berani-beraniin untuk nutupin tubuh Adele dengan bed covernya sebelum gue keluar kamarnya. Setelah menyelimuti Adele, gue pun keluar dengan perlahan. Dan sebelum gue menutup pintunya dari luar, gue sempetin sekali lagi melihat wajah Adele yang sedang tertidur. Adele, seandainya gue, buru-buru gue potong pikiran gue yang aneh-aneh dan... Kemudian gue tutup pintu kamarnya. Bab 15. Tweet, ada message baru di handphone gue, dari Ian, saat gue baca nama pengirimnya. Tuh, gue mau minta tolong sama Elo. Seminggu ini gue pergi ke Medan, gue minta tolong Elo nemenin Adele ya. Tolong jagain dia aja, ingetin suruh makan, soalnya itu anak kadang suka lupa makan. Thanks to, isi WA Ian. Set dah, gue malah disuruh Ian jadi bodyguardnya Adele enggak perlu ada gue juga gue yakin si Adele. Bisa jaga dirinya sendiri kok, posesif bener nih si Ian. Dalam hati gue. Ian, sorry bukannya gue nolak. Tapi si Adele Han udah besar, dari dulu Adele juga sering keluar cari makanan sendiri kok. Gue malah gak enak entar kalau jalan berduaan sama Adele, gue balas WA gue ke Ian. Tweet, beberapa saat kemudian Ian membalas lagi. Gak apa-apa tuh, gue cuma mau minta tolong aja ke Elo. Selama lo gak sibuk dan bisa nemenin Adele, tolong temenin dia ya.
Kadang gue sedikit khawatir sama dia kalau posisi gue jauh sama dia. Balas Ian. Oke deh Ian, asal jangan lupa oleh-olehnya dari sana ya. Akhirnya gue okein aja permintaan Ian. Gue sendiri yakin Adele bisa jaga dirinya sendiri di sini, karena emang udah biasanya seperti itu. Tapi ternyata dugaan gue salah. Saat malam harinya sekitar jam 7-an malam, dengan berbekal celana jeans belel dan kaos seadanya gue berencana untuk beli makan di tempat biasanya. Klik, gue tutup pintu kamar gue. Mau kemana tuh? Tampaknya Adele dengar gue keluar kamar, dan dia pun membuka kamarnya, beli makan di depan Del. Mau nitip? Tanya gue ke dia. Hai beli apaan? Adele nanya balik ke gue. Paling beli nasi goreng, abis bingung mau beli apaan. Lo jadi mau nitip gak? Tanya gue lagi, boleh deh, gue nitip satu ya. Jawab Adele. Oke, pedes enggak? Lanjut gue. Pedes dikit aja tuh, bentar ya gue ambilin duitnya, kata Adele seraya membalikan badannya. Bentar aja Del. Pakai duit gue dulu aja, kata gue sambil berjalan perlahan menuruni tangga. Bentar tuh, bentar. Teriak Adele. Apaan lagi? Gue sedikit berteriak. Tiba-tiba gue lihat Adele udah keluar kamarnya dengan menggunakan jaket, gue ngikut aja ya tuh, males gue sendirian di kos, pintanya. Lohan cuman mau dibungkus aja Del, lanjut gue keheranan. Gak apa-apa deh tuh, lagian juga pegel gue tiduran mulu di dalam kamar. Pengen jalan-jalan aja. Boleh gak nih? Adele mulai memicingkan matanya ke gue. Ya udah deh Ayuk, kalau emang lo mau ikut ya udah entar makan di sana aja sekalian, tanpa sadar gue ngomong kayak gitu. Nah gitu dong, dah yuk cabut, kata Adele sumringah sambil ngedorong badan gue, sehingga hampir aja gue terjerembab ke bawah. Hahaha, Adele ketawa senang. Emang jahil ya lo. Gerutu gue. Akhirnya malam itu kita berjalan dari kos kita ke arah tempat warung nasi goreng langganan gue. Perasaan gue saat ini benar-benar campur aduk, antara bangga dan tengsin. Di satu sisi bangga karena bisa jalan bareng Adele, di sisi lain ada perasaan minder dan malu jalan sama Adele. Anto. Lo itu kayak gak pernah jalan sama makhluk yang berwujud wanita ya? Kemana aja lo? Hati kecil gue seakan menghina gue. Tapi emang gue akuin gue sendiri jarang deket dan kenal sama cewek, sepertinya selama ini gue selalu menutup sebelah mata gue. Gue lebih suka hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan pribadi dan hobi gue. Tapi terkadang gue sendiri gak memungkiri pernah menyukai beberapa wanita teman kampus gue selama kuliah ini. Tapi ya itulah gue, suka hanya sebatas suka. Dan gue terlalu takut untuk memfollow up sebuah hubungan ke tingkat lebih lanjut. Bahkan terus terang nih, gue dengar dari beberapa teman gue kalau ada seorang cewek adik kelas gue yang suka sama gue, Nita namanya. Gue sendiri pun merasakan itu, dan bahkan gue pun sebenarnya juga suka sama dia. Tapi ya kembali ke awal, rasa gak pede dalam diri gue-nya itu yang akhirnya membuat pupus semua angan. Malem Mas Anto, sapa penjual nasi goreng, saat gue dan Adele sampai di sana, malem Mas, gue balas menyapa. Kayak biasanya Mas? Bungkus atau makan di sini? Tanya si penjual, iya Mas, kayak biasanya. Jawab gue. Elo apa Del? Tanya gue ke Adele. Apa ya? Adele sambil ngeliatin daftar menu yang terpampang. Sama kayak lo aja deh, bingung gue. Jawab Adele, udah pesan aja yang lo pengen. Lanjut gue, gak deh, udah sama kayak Elo aja, lanjutnya. Ya udah Mang, yang tadi saya pesan dibikin 2 porsi ya. Seru gue ke penjual nasi goreng, bungkus atau makan sini Mas Anto? Tanyanya lagi. Makan sini aja Mang, tiba-tiba Adele memotong pembicaraan, hah? Gak dibungkus aja Del? Sergah gue. Han tadi Elo sendiri yang bilang kalau mau makan di sini aja, gimana sih? Gak jelas. Adele pun mencari tempat duduk kosong. Ya udahlah ngikut aja gue pun akhirnya mencari tempat duduk di sebelah Adele. Lo mau minum apa Del? Tawar gue, teh tawar anget aja tuh. Jawab Adele. Oke. Bentar gue pesenin, gue beranjak dari tempat duduk gue buat mesen minuman.
Gak berapa lama kemudian, minuman pun diantar. Gue mesen jeruk panas sementara Adele mesen teh anget. Gue perhatiin Adele mengaduk-aduk teh tawarnya. Kepanasan ya Adele? Gue berusaha memulai pembicaraan, gak kok tuh. Cukupan, jawab Adele. Kurang manis ya? Namanya juga teh tawar Del, lo aduk 1000 kali pun gak bakalan manis. Canda gue. Nah lo tuh ye, emang suka cari sensasi. Gue juga tahu kali ini teh tawar. Gak bakalan manis mau diaduk berapa kali pun. Jawab Adele ketus. Hahaha, sewot nih ye. Bercanda kok Del, sambil gue mengiba ke Adele. Iya, gue juga tahu kok kalau elo bercanda santai aja kali tuh, Adele pun tertawa. Tapi terus terang gue lebih suka teh manis sih, terang Adele. Lo suka teh manis kok malah mesen teh tawar? Gue keheranan. Gak tahu, lagi pengen aja. Adele memandang gelas tehnya sambil terlarut dalam lamunannya. Malah ngelamun lagi. Ayo bangun-bangun, sambil gue goyangin tangan gue di depan matanya. Hahaha apaan sih? Adele menepis tangan gue sambil tertawa kecil. Gak kok tuh, lagi bayangin omongan lo aja barusan. Hah, apaan coba, gue sedikit kaget. Ya itu tadi, teh tawar ya tetap aja tawar. Gak bakalan manis meski diaduk berapa kali pun, kata Adele, iya emang bener gitu kan kenyataannya, gue mengamini perkataan Adele. Tapi gue pengen ngerasain teh tawar ini jadi kerasa manis di tenggorokan gue tuh. Lanjut Adele, elo bercanda aja Del, ngimpi kali lo. Sanggah gue. Ye. Kali aja bisa tuh, who knows. Adele pun tertawa. Akhirnya nasi goreng pun tiba di meja kami, dan tampaknya malam ini Adele sangat menikmati nasi gorengnya karena tidak tersisa sedikit pun nasi di piringnya. Nasi gorengnya yang enak apa elo yang kelaparan Del? Canda gue, lo ini ngehina mulu kerjaannya, Adele cemberut. Hahaha, dan gue pun tertawa. Tapi emang enak kok, gue baru tahu di sini ada nasi goreng enak. Lo udah jadi langganan di sini ya? Sampai mang-mangnya pada kenal lo semua? Tanya Adele. Iya gue tahu dari teman kampus gue, lagian juga harganya juga gak mahal. Makanya gue kalau lagi tongpes pasti makan di sini. Jawab gue. Berarti sekarang baru tongpes dong? Tanya Adele sambil ketawa. Han ada elo. Elo han tabungan berjalan gue. Gue tertawa terbahak-bahak, sial lo. Adele menggerutu. Balik yuk Del, pinta gue. Yuk. Gue yang bayar ya. Kata Adele, gak usah, gue aja, cegah gue. Katanya tongpes. Udah gak usah sok jaim gitu deh. Sini gue bayarin aja. Adele pun bersikeras. Han gue gak selalu tongpes setiap kali kesini, ngehina lo ye, bantah gue. Hahaha ya udah cepet di sana bayarin, kata Adele sambil menghabiskan sisa tehnya. Berapa mang? Tanya gue ke penjual nasi gorengnya. Jadi satu atau bayar sendiri-sendiri? Si penjual itu nanya balik ke gue, jadi satu aja, jawab gue. 10.000 semuanya Mas Anto, kata si penjual nasi goreng itu, nih mang, sambil gue sodorin duit 20 ribuan. Ini kembalinya 10 ya? Kata si penjual nasi goreng, itu pacarnya Mas Anto ya? Tanya si penjual dengan iseng. Iya mang, saya pacar keduanya Mas Anto, pacar pertamanya komputernya di kos. Jawab Adele dengan jayusnya. Hus, ngaco aja lo Del, sanggah gue malu-malu. Hahaha, penjual nasi goreng dan Adele pun tertawa bersamaan. Pacar betulan juga gak apa-apa kok Mas Anto, geulis pisan ini si Neng, goda penjual nasi goreng. Wah, makasih banyak deh Mang, lanjut Adele. Kita balik dulu ya Mang, Adele pun berpamitan. Sepanjang perjalanan pulang ke kos kita lalui dengan banyak banyolan dan hinaan antara kita berdua dan itu pun berlanjut ke balkon kos hingga larut malam. Bersambung.